misa malam uh, Pasca, termasuk satu orang anak juga ikut serta misa, yang mana sepulangnya dari situ sekitar jam 6:30 itu hujan sudah mulai turun, tetapi dengan curah hujannya sepertinya ada reda, ya kian membesar. Setelah itu reda sekitar 2 atau 3 jam dari 6:30 itu, sehingga jam 9:20 dari situlah hujan mulai besar dengan kederasannya yang luar biasa tanpa ada reda, sehingga diperkirakan pada saat itu kalau start dari 9:20 sampai dengan jam 1:20, 4 jam itu memang curah hujannya tidak pernah reda. Akhirnya kita juga sudah mulai merasa ketakutan, punya perasaan-perasaan tercuriga bahwa ini hujan-hujan yang sebelumnya itu kita tidak pernah alami seperti itu. Akhirnya kebetulan tiba-tiba saja saya keluar lalu buka pintu dengan tujuan untuk melihat atau pantau apakah banjir atau apa ya sebenarnya yang terjadi, karena bunyinya memang terlalu dahsyat pada saat itu. Ternyata pada saat saya keluar dia sudah sekitar 120 meter sudah itu dari sana itu. Dia sudah terjang salah satu rumah yang pertama dari gunung itu. Nah, akhirnya saya masuk kembali, tarik dengan anggota keluarga tadi yang ternyata kami 5 orang itu masuk dalam kamar. Saat masuk dalam kamar hanya selang 3 detik. Menurut perkiraan itu sekitar 3-4 detik saja langsung kami merasa bunyi-bunyi bunyi-bunyi benturan di belakang rumah itu 2 kali, boleh dikatakan bunyi besar. Ternyata dia sempat jebol 2 dinding. Dari 2 kali bunyian itu ternyata dia sempat jebol 2 dinding lalu berhenti. Jadi selang 1-2 detik saja langsung air masuk. Jadi seketika saja juga 3, 4, 5, 6 detik saja langsung air itu setinggi 120 cm. Sehingga saya dengan istri anak itu boleh dikatakan berenang di situ. Dalam keadaan berenang, lalu saya sepertinya ditekan oleh istri karena dia gendong salah satu orang anak yang masih kecil dalam keadaan sakit. Karena dia merasa agak kesulitan, akhirnya ditekan saya. Seorang anak wanita itu pun dia tekan saya lagi, jadi saya sempat masuk lumpur di mulut juga. Nah, lalu tiba-tiba saja juga spontan kita lihat banjir, air itu tidak naik lagi. Dia terhenti sekitar 1,20 cm itu, dia tidak naik lagi. Akhirnya saya mulai merasa tidak panik, lalu saya mulai arahkan mereka dalam keadaan yang penuh hati-hati bahwa sebaiknya kita keluar, karena setelah dia jebol 2 dinding itu ada dinding yang antara dapur dengan rumah itu sudah mulai agak miring. Lalu sasaran menuju kami, akhirnya saya juga ingin bergegas untuk keluar. Jadi sepandu saya sempat berhati-hati supaya tidak panik, lalu sepandu keluar. Ternyata mau keluar melalui pintu besar, ternyata rumah yang lama itu, rumah lama juga sedang sedang mau roboh saja. Lalu banjirnya juga dia lagi besar. Akhirnya kami mungkin beberapa menit kami harus bersabar dan menunggu di situ depan pintu. Lalu di saat banjirnya sudah mulai agak reda sedikit, lalu saya punya anak yang ada sekarang di sini ini filter itu, saya bilang, "Ama, tolong kamu pandu kita sama-sama keluar, sekalipun ruang geraknya cukup sempit begitu, tapi kalau bisa," karena kebetulan waktu itu juga memang HP mungkin sudah demikian bahwa HP-nya juga dia masih sempat selamatkan, sehingga
untuk penerangan untuk kami bisa melihat juga masih sempat. Akhirnya saya perintahkan, dia bilang, aku tolong pandu kami karena apa? Hmm, kalau tidak terlalu hati-hati maka kita bahaya, karena dinding juga ada yang mau jatuh turun berani, kalau tindis kita mau kita habis. Akhirnya saya minta anak kecil ini yang filter ini, dia juga cukup berani dan berhati-hati pandu kami untuk keluar dari antara rumah lama dengan baru itu, yang mana dia sedang jatuh roboh turun tapi terkandas di rumah yang baru itu. Akhirnya ada ruang gerak yang kami bisa selamatkan diri. Kami lewat sampai ke bawah, langsung terus ke sana mau masuk di salah seorang tetangga punya rumah itu, turun tapi banjirnya masih terlalu besar. Akhirnya kami tidak bisa lewat, sehingga kami terpaksa berdiri untuk tunggu airnya kalau reda baru kami bisa masuk. Jadi sekitar kurang lebih 5 menit atau 7 menit airnya semakin kecil. Akhirnya kami sempat masuk di salah seorang tetangga itu punya rumah, lalu masuk semua dalam keadaan celana kodeker saja karena kita terendam banjir tadi dan lumpur tadi. Akhirnya tetangga di situ sempat mereka gantikan kami punya pakaian di situ. Setelah itu baru sambil duduk di situ dengan merasa tidak panik, walaupun takut tapi merasa agak tidak panik. Beberapa 1 jam tidak sampai, tapi sekitar 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian, lalu air di lorong itu sudah mulai agak reda, yang bisa membuat kami seberang ke tempat yang kering. Hingga sekiranya mungkin seperti itu, kami 5 orang selamat. Itu ceritanya seperti itu. Memang 2 rumah dengan 1 dapur ambruk, tapi kami 5 orang selamat, termasuk kecil 1 yang sedang sakit itu juga sekarang juga, karena kejadian itu malam minggu. Pas Seninnya langsung kami bawa dia labor di dokter Geril. Sedang sakit itu pun sudah sembuh, sudah sehat. Kami juga takut kalau apabila longsor dan gempa dan sebagainya. Akhirnya kami memilih sebaiknya kita ke Leba dulu atau Parak Balang dulu. Akhirnya pada saat itu kita berboyong-boyong ke mendahului Wawala itu, karena katanya kendaraan hanya menjangkau di situ. Akhirnya kami sempat ke Wawala, jalan kaki sekitar 3 sampai 3,5 kilo. Kita sudah sampai di pokoknya lewat dekir Wawala lah. Masih pagi-pagi di situ juga, masih di saat hujan masih turun, banjirnya juga masih ada. Iya, termasuk di Amakaka itu juga banjirnya masih besar. Akhirnya kita juga menyeberangi paling tidak di atas batu-batu itu, lewat hanya di atas batu-batu karena bawah tidak bisa, karena banyak juga lumpuh. Langsung ke rumah keluarga.